kalau lu kayak gini ya gue tagih aja di akhirat, sampai kayak gituin. Saking keselnya, daripada aku takut tapi nanti malah tambah diganggu, akhirnya ya udah seneng banget. Tiba-tiba ada cek kayak orang mukanya hancur gitu. Kaget kan, wah aku cakar-cakar tuh karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Psikis Lo Kena. Apa kabar nih Sobat Psikis semuanya? Ketemu lagi dengan saya Uci di channel Psikis Lo Kena. Nah, kali ini kita ada lagi di segmen favorit kalian semua, yaitu segmen Nari atau Nara Misteri. Seperti yang kalian ketahui nih Sobat Psikis, kalau channel Psikis Lo Kena mengadakan segmen Nara Misteri, berarti kita udah menyiapkan seorang narasumber yang memiliki cerita-cerita ataupun pengalaman mistis yang nyata dan langsung dialami oleh dirinya sendiri. Nah, hari ini kita udah punya seorang Nara Misteri, langsung aja kita kenalan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Bu? Nama saya Anissa. Nah, ini namanya Anissa nih Sobat Psikis. Ini temen saya waktu kita SMA ya, Iya. Nis. Nah, Nisa ini udah berapa lama sebenarnya kita undang ke sini, tapi karena kesibukan dan satu dan lain hal, jadi alhamdulillah baru hari ini bisa ke sini. Dan sebelumnya ucapin dulu makasih buat Nisa udah mampir ke sini. Dan kali ini kita mau tanyain dulu nih ke Nisa. Seperti biasa kan kalau Nara Misteri yang datang di channel Psikis Lo Kena itu selalu kita tanyain sosial medianya, biar Sobat Psikis semua bisa mampir-mampir langsung nih ke sosial medianya Nisa. Langsung aja, Nisa punya sosial media yang mau dipromosin nggak buat Sobat Psikis? Aku ada Instagram yang pribadi itu di @anissa_listi. @anissa_listi di sini. Alamat Instagramnya. Terus punya bisnis nggak nih yang mau dipromosiin juga? Ada. Wis, boleh mantap. ya? Boleh dong. Aku ada bisnis, aku jualan tanaman juga. Instagramnya di @aglonema_rhapsody. @aglonema_rhapsody. Ya. Mantap. Terus katanya ada ini nih, Nisa punya bisnis baru nih Sobat Psikis. Coba deh promosiin. Oh ya, dan yang terbaru insya Allah mudah-mudahan lancar. Amin. Minta doanya semuanya. Aku punya tempat gitu yang nantinya insya Allah mau aku buat untuk food court. Jadi di situ ada beberapa stand yang bisa kita sewakan. Di tempatnya itu di belakang Kecamatan Kedaung, Cirebon ya? Ya, Cirebon. Oke, nah itu dia bisnisnya Nisa yang terbaru. Barangkali ada Sobat Psikis yang memang lagi mau buka usaha, boleh langsung aja kontak Nisa, barangkali lewat DM Instagram aja bisa ya? Boleh DM Instagram. Nah, tadi itu profilnya Nisa secara singkat, dan semua sosmednya Nisa beserta akun bisnisnya ada di description box. Silakan Sobat Psikis mampir dan bersilaturahmi sama Nisa. Oke, sekarang udah siap belum nih buat cerita? Boleh? Siap dong. Siap gitu. Siap. Oke. Karena Nisa udah siap untuk cerita, Sobat Psikis juga harus siap-siap Psikis Lo Kena. Psikis Lo Kena. Aku punya beberapa pengalaman mistis yang dari yang biasa aja, ada yang ya cukup mengganggu juga. Mungkin yang lebih intens itu ketika aku sudah mulai berumah tangga. Dari awal nikah, pernah waktu awal itu kita kan honeymoon di Bali. Waktu di Bali kita tuh nginep di resort daerah Ubud. Nah, di yang agak tidak menyenangkan itu waktu itu kan kita tuh dapat kamar yang itu kan kosong nih. Resortnya tuh kosong, tapi kita dikasih kamar yang paling pojok. Padahal kosong. Pas kita masuk ke situ emang sepi kan gitu ya. Padahal itu tuh weekend ya kalau nggak salah. Kok sepi kan gitu ya. Udahlah lanjut. Mungkin kita mikirnya karena itu Ubud ya, beda kan sama Kuta. Pas masuk udah kan kita sore tuh, nyampe situ sore. Pas masuk situ udah kayak ada nggak enak lah gitu ya, cuma ya udahlah nyantai aja gitu kan. Kita kan mikirnya karena udah sore jadi sepi. Nah,
di dalam itu udah mulai malam, kayak ada bau-bau gitu kan. Cuma kan kita mikir nih, ya udah namanya di Bali kan, biasalah suka ada sesajen gitu kan. Nah pas di besok paginya emang udah mulai gak enak tuh. Pas besok paginya ya ternyata di pojok kan, di belakang tuh ada kayak tempat sesajennya, tapi yang di pojok yang di dekat kamar kita juga dikasih sesajen. Nggak tahu tuh kenapa gitu kan. Pas daerah situ ya udahlah, akhirnya kita udah mulai gak enak, kita pindah tuh ke yang lain kan, kita pindah hotel, akhirnya kita pindah ke Kuta. Itu waktu di situ ya mungkin belum terlalu inilah, cuma memang kayak awal lagi pas itu kan mandi juga di luar gitu ya, kayak ada yang lewat apa gitu, cuma nggak nampakin gitu ya, masih apa ya, dalam batas wajar lah gitu ya. Memang ada penampakan juga dalam batas wajar, nggak yang gimana. Itu waktu pertama banget pengalaman waktu habis nikah banget ya. Habis nikah banget. Terus ada beberapa kejadian sampai pernah juga waktu hamil. Ini yang agak tidak menyenangkan ya. Waktu hamil anak kedua itu kan aku masih hamil berapa bulan gitu. Anakku yang besar itu kan kira-kira setahun, itu udah hamil sekitar 7 bulan lebih. Waktu itu kan aku di rumah mama, aku tinggal sendiri nih, kan belum pada pulang. Ada keperluan kan, semua aku tinggal sama anakku kan yang besar itu. Pas maghrib tiba-tiba mati lampu, pet, tapi yang lain enggak, di rumah doang. Rumah kamu doang kok mati lampu gitu kan. Kenapa sih? Ya udah akhirnya nyalain lampu, kayak ada sosok hitam ngebelegedeg gitu kan. Wah pasti gitu ya. Jadi di depan itu kan, di depan rumah pagar tuh, tapi itu agak di dalam pagar. Kaget depan rumah dirimu dong. Jadi pintu ini kan halaman, terus pagar. Nah dia di dalam. Berarti di dalam rumah halaman lah gitu. Dalam. Wow. Terus kaget kan aku kan, cuma tahu nih ini bukan manusia lah istilahnya gitu. Aku masuk ke dalam tuh, aku langsung nyari Al-Quran, aku baca Yasin kenceng aku baca kenceng kan, saking gemeternya kan, karena aku itu ada anak juga tuh. Situ pas gitu kan mama pulang, udah akhirnya ceritakan, mah tadi ada gini gitu kan. Udah di situ udah gitu aja sih, alhamdulillah nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Itu waktu anak masih hamil anak kedua. Nah pindah tuh aku ke rumah, akhirnya aku nempatin rumah aku sendiri kan. Nah pas lagi awal itu di rumah kan, jadi rumah tuh dari semenjak dibeli itu kan ada sekitar setahun lebih nggak ditempatin, karena aku kan hamil tuh anak pertama sama kedua jaraknya tuh kan cuma 13 bulan. Jadi kan aku tinggal sama orang tua dulu kan, akhirnya rumah tuh kosong. Pas aku tempatin ke situ lagi awal-awal, kayak kadang ada kayak suara bunyi langkah tek gitu kan. Nah pernah satu hari suamiku dinas keluar kota malam-malam sekitar jam 11 lebih lah gitu ya, kayak ada bunyi langkah, terus ngetok pintu dug. Kaget kan, aku kira satpam tuh. Pas terus aku ngeliat keluar gitu, kayak ceklek, ada bunyi, kok dibuka gitu kan. Buka, nggak ada orang. Ini kan ya panik lah, parno gitu ya. Terus aku pikirnya takutnya aku ada maling atau apa gitu kan. Akhirnya karena panik takut apa, aku ambil tutup panci tuh. Aku lempar aja tuh tutup pancinya gitu kan, lempar gitu kan, prang gitu. Bunyi lagi jalan, tek. Sekarang jadi itu kan tadi pintu depan, aku tuh ada 2 pintu sama pintu belakang yang ke arah garasi. Bunyi lagi, ceklek lagi, ambil tutup panci lagi, aku lempar lagi, prang. Begitu udah tuh, gak ada lagi kan. Cuma kan tetep ya namanya di rumah cuma sama anak doang, anakku masih kecil waktu itu, sekitar 2-3 tahun lah anakku. Suami lagi dinas kan, seharian akhirnya malam itu nggak tidur aku tuh.
sampai pagi. Ngeri banget sih. Sampai subuh. Ya ampun, cuma bertiga doang soalnya. Cuma bertiga doang soalnya kan itu. Nah tadi tuh berarti pengalaman waktu nempatin rumah kamu sendiri ya Nis, yang udah kurang lebih berapa setahun ya nggak ditempatin? Waktu itu ya kurang lebih setahun nggak ditempatin. Itu kejadian yang lumayan ekstrim lah ya, karena dia kayak sampai ada bunyi ceklek pintu kan, itu kan kayak apa ya, ada yang bergerak gitu kan, maksudnya kan. Oke, terus aku kan sering keluar kota juga ya, aku sering camping, terus ya main lah gitu sama anak-anak keluar kota. Waktu kejadian camping pernah juga. Kalau ini memang mungkin apa ya, karena ya namanya camping itu kan kayak di hutan gitu kan. Emang tempatnya tuh kayak buper gitu. Nah, pas camping di situ ada anak sekolah, anak pramuka ikut camping juga kan. Aku kurang tahu sih dari sekolah mana. Cuma banyak banyak anak-anak gitu kan. Mungkin kayaknya sih kayak camping yang apa, cuma Sabtu Minggu gitu ya. Persami gitu. Mungkin kayaknya inilah pasti kumpulan lebih dari satu sekolah. Kayaknya banyak banget. Tapi pas malam-malam itu kan mungkin sekitar lewat jam 12 ke atas itu banyak yang teriak-teriak, wah ternyata banyak kesurupan. Banyak yang kesurupan. Ini boleh dikasih tahu ininya, tempatnya? Boleh, kasih tahu aja nggak apa-apa. Kalau yang tahu Buper Argalingga, daerah Majalengka kalau nggak salah ya. Nah di situ tuh kejadiannya. Tuh di situ banyak kesurupan tuh kan malam-malam. Itu dari tenda kamu ke tenda yang kesurupan jauh? Sebenarnya itu luas, Buper itu luas. Jadi beda kayak apa sih? Kalau itu tuh jadi kan kayak per blok gitu ya. Kan ada yang pinus, ada yang lapang, terus pinus lagi gitu kan ya. Nah mereka tuh jauh tuh di lapang, cuma kan namanya teriak-teriak jadi kedengeran banget tuh, berarti sampai ya. Nah pas kejadian itu kayak aku ngerasa kayak ada yang lewat ser gitu kan. Panas dingin udah gak enak aja gitu. Akhirnya ya di situ juga aku udah nggak bisa tidur tuh sampai jam 3, mungkin sekitar jam 3 udah lama-lama udah aku capek, udah terserah dia mau lewat mau apa. Cuma emang itu di situ kayaknya berarti malam itu banyak kayak pas malam itu kamu ngerasain ternyata ya maksudnya papasan dengan yang banyak kesurupan itu. Berarti emang banyak yang kayaknya di situ memang mungkin banyak ya. Dan besoknya kan ada temen yang ikut camping juga di situ kan. Ini kan apa sih, grup mobil gitu. Nah kata temen aku juga itu kata di sana ada yang putih-putih lewat gitu kan. Aku kan nggak keluar tuh, udah ada tenda jadi aku nggak tahu. Katanya di tenda sebelah tuh ada yang gitu. Terus gitu kan beberapa orang ngeliat gitu. Berarti malam itu sebenarnya mereka sedang mungkin lagi banyak gitu ya. Ya kita nggak tahu kan. Kadang anak-anak yang camping itu juga kayak gimana sih, kenapa ya, aku kadang-kadang suka bingung deh. Anak yang camping itu pasti ada aja yang kesurupan, entah itu kayak dia bodoh amat padahal dia lagi head gitu kan, terus ya gitu pokoknya kayak ada aja gitu. Nah pas yang Nisa itu berarti kejadiannya dia kayak kesurupan massal atau kayak massal? Banyak gitu, banyak yang kesurupannya. Itu serem banget sih. Iya sih, padahal sepengetahuan aku ya kalau misalnya yang camping yang acara orang tua gitu ya alhamdulillah ya nggak pernah aman-aman gitu. aja. Nah nggak ngerti kalau anak-anak kenapa bisa. Kalau anak-anak pasti ada aja gitu kejadiannya, entah yang dia kenapa tiba-tiba kesurupan. Nah kalau yang massal gini kan juga bertanya-tanya apa triggernya gitu loh, kayak sampai bikin si jinnya itu menggila gitu kan situ. Tapi dirimu juga berarti ngerasain chaosnya waktu itu ya berarti itu ya? Emang jadi pas malam itu tuh ya kita nggak tahu lah, mungkin lagi ada apa di situ. Memang banyak sih, kerasa banget ke badan tuh emang gak enak gitu kan. Anak-anak nggak rewel? Anak-anak nggak, mereka tidur aja. Anteng aja mereka. Anakku malah nggak kenapa-napa, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Lanjut terus? Itu yang kejadian camping. Terus kejadian ada lagi waktu kita jalan-jalan ke Jogja terus ke Solo. Nah waktu ke Jogja ya alhamdulillah aman-aman aja nih. Nah perjalanan dari Jogja ke Solo, kita sampai Solo nginep di satu resort bintang 5.
ini juga agak ekstrem nih kelanjutannya. Jadi sampai situ kan si resort itu ada lobby itu di depan, mobil masuk set, pas baru nyampe lobby kayak ada bau menyan serong. Padahal itu kan mobilnya kan tertutup ya, dalam AC gitu kan, ini bau dari mana gitu kan. Aku mikirnya gini, ya mungkin kayak waktu di Bali lagi lah, apa itu tuh ada yang naruh sesajen atau apa gitu ya kan, kita nggak tahu ya kepercayaan orang gitu. Cuma di dalam mobil kenapa nih gitu kan, di dalam yang tertutup ya. Tapi ya udahlah gitu kan, masih aku nggak mikir yang aneh-aneh tuh waktu itu. Akhirnya udah check-in di situ. Hari pertama mobilku bermasalah, terus suami bilang kan, ya udah ditinggal ya di hotel dulu, ini mau nyari bengkel. Kebetulan kan di situ juga ada bengkel kenalan juga dari Solo. Suamiku pergi tuh, habis maghrib, habis makan, suami pergi, aku sama anak keliling di resort itu kan. Di situ kan ada kolam renang, ada explore ya, anak-anak, kita lihat-lihat fasilitasnya gitu kan. apa aja. Karena malam juga lampu nyala nih, bagus gitu tempatnya. Nggak redup gelap remang gitu. Gelap Bintang gitu. 5 ya kan? Bintang 5 dong gitu kan. Nah, pas kita jalan terus ada daerah yang pohon-pohonnya lumayan lebat tuh, tiba-tiba gitu kan, kayak gruk gitu. Kayak ada hewan naik ke pohon. Pas aku lihat tapi nggak ada hewannya. Hewannya nggak ada gitu kan. Pas sampai atas tuh masih goyang-goyang gitu kan pohonnya. Anakku panik kan, sambil megangin tuh yang kecil terutama. Umi itu apa? Dia nanya. Bingung dong aku ya jawabnya. Cuma aku ya biar anakku tenang, aku juga cuek-cuek aja, pura-pura cuek lah gitu kan. Aku bilang itu ada tupai, makanya itu sampai deg-deg sebenarnya jantung udah deg-deg gitu. Udah yuk masuk kamar aja yuk, kayak gitu kan. Udah aku ajakin anak-anak kamar kan. Pas lewat itu di sebelah kiri itu ada patung, kayak patung monyet gitu, warna hijau. Ya aku nggak ngerti lah, cuma kayak ada mungkin ada sesuatu ya di situ gitu kan. Di situ pas lewat lagi ternyata sebelah sana banyak patung kayak gitu juga sih. Jadi di resort itu banyak patung juga. Ya kan patung gitu kan katanya bisa dimasukin jin lah ya, ada penunggunya, ada isinya gitu. Katanya sih yang nggak ada juga bisa jadi ada kan. Itu kan sesuatu yang berbentuk seperti manusia, seperti yang bernyawa lah ya. Seperti yang bernyawa, makanya kan nggak boleh ya. Gitu. Nah udah tuh hari itu kita makan malam apa gitu kan di luar, karena akhirnya suami pulang udah makan di luar aja, di luar. Sampai besoknya pagi aman lah gitu kan. Sore kita check out. Pas check out itu kita keluar dari Solo mau ke arah Semarang. Nah mau ke arah Semarang kan nyari jalan yang mau ke tol itu lewat mana sih, aku bingung arah sih. Kayak lewat jalan yang nyari yang masuk ke tol, jalan udah mulai gak enak lagi nih mobil. Udah mulai gak enak lagi mobil. Sedangkan kan mobilku kan 4000 cc ya. Tapi berat, mobil berasa berat. Sedangkan di dalam itu cuma ada aku, suami sama anak-anak, cuma 4 orang kan. Anak-anakku masih kecil. Anak kecil kan. Ini mobil yang bikin berat apa kan gitu. Pas gitu manggil mekanik apa segala macem, gak ada masalah sih gitu kan. Kok bisa nggak ada masalah tapi mobil masih keadaan gak enak gitu kan. Beresin, dah jalan lagi. Masuk tol kita. Masuk tol sampai pas habis maghrib mau isya itu kita lewat, aku nggak tahu sih itu jalan apa, cuma kayak gelap nanjak yang ke arah Semarang itu. Tiba-tiba ada kayak kendaraan lewat kayak syeng gitu, lampunya terang banget, sekelebat lewat. Habis itu sepi, jalan tol sepi gitu kan. Bau lagi, mulai lagi bau lagi kan, bau menyan lagi kayak waktu yang di hotel itu. Ditambah ada bau yang gak enak, bau busuk. Bau busuk juga. Ya. Aku langsung liatin suami. Aku tanya, Abi ngerasa nggak nyium bau yang aneh ya? Iya, dia bilang kan. Begitu aku ngeliat ke belakang, anak-anak tidur kan. Anak-anak tidur di tengah. Yang belakang itu sengaja aku kosongin kursinya kan, aku taruhin koper dan lain-lain. Kayak ada berbentuk siluet hitam gitu kan. Udah gak enak nih perasaan, udah sekitar 10 menit lebih, 15 menit lebih gak ada mobil lewat. Akhirnya aku buka handphone,
aku bacain surat yang ada di handphone itu, aku baca Al-Ahzab. Aku mikir aku mau baca Yasin, cuma maksudnya aku mikir lagi, udah aku bacain Al-Ahzab. Karena aku mikirnya kan, ya kalaupun misalnya mereka itu kan sama-sama makhluk ciptaan Allah gitu ya, sama-sama makhluk Tuhan. Kalau kenapa-napa nanti lu juga kena azab lah, lu juga nanti bakal dihisab gitu kan. Lu ada hitungannya. Iya, lu ngisengin gua, lu juga berdosa kan gitu kan. Baca tuh udah sekitar 10 menit lebih, jadi sekitar setengah jam itu sepi kan jalan. Lihat ke belakang udah nggak ada tuh bayangan itu udah nggak ada. Bau-bau udah hilang. Akhirnya ada lagi mobil yang lewat. Terus mobil jadi enteng nggak? Jadi lumayan jalan biasa. Cuma ya aku takutnya waktu itu tuh aku mikirnya gini, kan pernah nonton yang ada itu ya, ada truk yang tiba-tiba ada di hutan itu loh, daerah iya, Jawa yang tuh. tiba-tiba ada di suatu tempat yang sebenarnya mustahil mobil masuk. Aku tuh kepikiran ke situ. Aku kan khawatirnya ya nanti kenapa-napa, nggak tahu ya kita tiba-tiba ada di mana kan gitu kan. Aku bawa anak-anak kan, makanya udah aku bacain Al-Ahzab aja. Kayak gitu tuh. Akhirnya dah aman, jalan mobil sampai rest area kan. Sekitar jam 8-an lah, sholat isya apa lancar sampai Semarang, lancar sampai pulang Cirebon. Ya terus jadi sampai Cirebon aman. Alhamdulillah sampai Cirebon aman. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Terus ada lagi beberapa kejadian yang ini sih cuma nampakin aja kan gitu. Cuma. Oh, karena kan ya gimana ya, menurut aku memang yang bahaya itu kan yang kalau misalnya kita dalam perjalanan itu ya, itu kan membahayakan. Kalau yang nampakin doang yang hanya sekedar lewat, aku pikir ya udahlah, sama-sama hidup di bumi kan gitu kan. Walaupun tetap tidak menyenangkan, walaupun tetap ingin kaget kan. Pertemuan yang tidak pernah diharapkan, tidak diinginkan. Karena waktu di rumah juga, jadi waktu di rumah itu tuh kejadiannya sore kalau nggak salah sih ya. Emang kadang kan kayak gitu ya, biasanya pas maghrib, sekitar maghrib ke isya itu kan. Kalau orang sudah bilang sarepna ya. Iya. Awas sandekala. Iya, sandekala gitu. Iya bener. Nah itu pernah, jadi waktu itu tuh ngantuk kan gitu ya. Udah nahan ngantuk kan ya di kamar. Terus aku mau bangun, udahlah daripada itu udah aja. Terus mau bangun, tiba-tiba ada cek kayak orang mukanya hancur gitu. Kaget kan, wah aku cakar-cakar tuh karena aku kaget sosoknya. Wah apa sih gitu kan, aku cakar-cakar karena kaget kan gitu. Aku kagetnya begitu sih, enggak yang takut enggak, aku ngelawan kagetnya. Dia emang ini guru taekwondo sama Siki, jadi refleks kaget kan gitu, jadi refleks tuh. Pas gitu kayak dia juga kayak kaget gitu, dia juga kaget. Terus menghilang. Sosoknya juga takut kayaknya sama kamu, kaget juga. Dia juga kaget tuh, kok ngelawan mungkin nih orang ya. Aku kan ya aku daripada akunya melemah, lebih baik aku ngelawan gitu, mikir gitu. Itu juga gambarin sosoknya coba nih, yang muka hancur itu. Itu tuh kayak bapak-bapak gitu sih, kayak bapak-bapak mukanya hancur. Hancur tuh kayak maksudnya berdarah gitu. Masih ada sih mata masih ada, cuma kayak mungkin kayak korban kecelakaan pernah lihat. Aku nggak mau lihat korban kecelakaan, aku juga nggak. Cuma aku itu pertama ngeliat tuh kayak gitu, kayak korban kecelakaan gitulah. Ya Allah. Yang nggak ngerti tuh tiba-tiba kenapa ada di kamar depan, gitu kan. Dan aku pas aku bangun dari kasur gitu kan, mau keluar atau ada gitu. Tapi kayak bajunya gitu biasa. Itu kayak kepala doang deh. Kepala doang? Beneran? Iya. Astagfirullahaladzim. Kayak kepala doang. Terus kamu cakar-cakarin itu kepala. Gila. Aduh, parah banget. Terus kayak kepala doang. Terus yang kejadian kepala ini ada kejadian lagi. Jadi waktu itu pergi, kita tuh bulan puasa ngabuburit tuh ke daerah Kuningan sama sekeluarga kan. Itu waktu itu yang ikut mama aku. Nah pas kita main tuh sore-sore, sama itu juga menjelang maghrib kan, ada satu daerah di apa sih ya namanya, punya yang kayak tempat ikan-ikan gitu. Terus di situ kan memang ini ya, memang tempat wisata, banyak pohon-pohon besar gitu kan, ada pohon beringin, pohon apa. Nah foto tuh, kita kan foto gitu kan, karena itu kan kolam ikan, belakangnya itu bagus lah gitu kan,
foto kan. Pulang sampai rumah, kok ada yang aneh ini, putih-putih apa gitu kan. Terus ngeliat fotonya kan, terus dilihat digedein tuh kepala orang. Allah, kayak siluet kepala orang gitu. Kaget kan, lah ini Jelas kepala. banget. Iya, Jelas. ada itunya, Ada. fotonya ada. Masih ada. Masih ada. Nanti liatin ya. Kirim Boleh. biar makin Terus habis itu apa? Biasanya kalau ada yang kena foto gitu, ada yang sakit, ada yang apa gitu nggak? Aman waktu itu? Enggak sih. Alhamdulillah aman-aman aja. Tapi bukan orang tuh bener, maksudnya kayak di belakangnya barangkali ada. Di atas. Di atas. Ini beringin nih. Nggak tahu pohon beringin atau pokoknya pohon gede gitu, pohon gede banget di atas. Cuma kan pas kok aneh nih, apa sih gitu ya. Jadi pas aku ngeliat foto tuh kayak ini apaan sih gitu ya, gedein gitu kan. Untuk kepala gitu. Serem ya. Dan di Kok apa atas itu gitu terekam loh. gitu? Kalau orang kan di bawah Di bawah, nih iya sih. gitu kan. Ini di atas, kepalanya doang lagi kan. Males banget deh. Iya, makanya serem banget itu. Terus Ya alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Dan kejadian yang apa ya, tidak menyenangkan dan membahayakan, kalau menurut aku membahayakan lagi, ada satu kejadian lagi waktu pulang mudik. Jadi kan aku kan ke nenek aku yang di daerah Pangandaran. Kalau berangkat itu kan lewat apa sih namanya, Rancah. iya. Tahu kan daerah Rancah? Kalau dari Cirebon ke Pangandaran tuh kita pasti lewat Rancah ya. Iya, yang pernah lewat situ kan mungkin tahu ya, di situ kan kayak hutan gitu ya. Memang jalannya sepi kan. Cuma itu motong kan lebih lumayan jauh motongnya gitu. Kita lewat situ tuh. Memang kita kalau pergi itu lebih banyak malam karena kan tenang di jalan, lebih sepi, terus nggak panas lah. Kan kita nyari jalan tuh biar enak. Berangkat tuh pas nyampe daerah situ, suamiku bilang gantian dong nyetirnya gitu kan, karena malam tuh capek mungkin kan. Pas nyampe situ gantian tuh aku nyetir, udah jalan aman aja biasa. Itu kan jalannya nanjak gitu. Nah ada satu tempat di situ tuh kayak hutan karet kan, Pas mau ngelewatin situ, pas mau masuk hutan karet, lihat sebelah kiri kayak orang, cuma kan karena gelap ya, sekebet kayak ngikutin. Padahal mobil kan lumayan ya kecepatannya, zet gitu kan. Kayak cuma aku udahlah gitu ya, aku fokus ke jalan dong karena malam kan gelap, daripada bahaya udah jalan lewat. Pas sampai keluar baru aku cerita tuh di dalam. Oh di situ kan aku nggak berani lah cerita gitu. Tadi dia ngeliat nggak? Aku bilang gitu. Ngeliat apa? Sebelah kiri ada seorang. Gitu. Enggak ada yang lihat gitu. Cuma perasaan udah nggak enak aja kan. Udah nyampe tempat, alhamdulillah udah aman. Pulang tuh dari situ, habis dari daerah Pangandaran itu pulang kan, lewat situ lagi. Suamiku gantian lagi dong gitu kan. Dia kalau udah lewat situ kayaknya capek ya, mungkin karena jalannya berkelok-kelok gitu kan. Malah kebalikan kan, istrinya suruh nyetir tempat kayak gitu. Oke. Luar biasa. Lanjut kan. Terus nyetir nih aku. Nah, aku jalan tuh nyetir. Pas ada tanjakan apa, suamiku nunjuk ke atas. Itu ada daster hitam. Hah? Daster hitam? Aku bilang. Aku nggak ngeliat tuh. Nggak ada ah. Jalan aja. Pas gitu di belokan yang harusnya ke arah Cirebon, aneh nih jalannya, kok jadi rusak kan. Di situ jalan tuh udah rapi, udah semua. Bagus semua Sekarang ya. udah bagus semua. Kok jalan rusak nih gitu kan, nanjak, kok tambah nanjak nih. Pas ngeliat tiba-tiba kita ada di tempat yang kayak makam, itu tuh TPU gitu, besar banget. Jadi kiri kanan itu makam semua. Padahal setauku udah berkali-kali lewat situ ya, nggak pernah tuh lewatin tempat itu. Ini apaan gitu. Akhirnya aku jalan pelan kan, ngeliat di sebelah kanan tuh ada gapura kan, jalan lagi serang berapa lama, gapurnya di sebelah kiri. Gapuranya pindah. Tadi kan gapurnya di kanan gitu kan, masih ini aja. Aku bangunin tuh orang-orang yang dalam, bangun, gantian dong nyetirnya, aku capek, aku gitu kan, alasan aja kan. Sudah gitu ada warung, udah lewatin makam itu, ada warung, aku berhenti di warung kan, gantian aku bilang gitu. Kenapa sih? Tadi nggak ada yang ngeh apa? Masa kuburan gapurnya di kanan jadi di kiri? Aku bilang gitu. Jadi kayak apa sih? Kayak muter-muter di situ kan. Gantian tuh akhirnya sama adikku. Udah gantian kan, adikku yang nyetir.
Pas dia nyetir, set, tiba-tiba keluar jalan yang utama itu, jalan Panawangan. Oh my Kok god. cepet banget. Aku di atas itu ada sekitar hampir 2 jam. Padahal kan itu 2 nggak jam? nyampe 2 jam. Lama banget. Lama banget. Sampai sekitar jam 3 malam kayaknya kita keluar dari situ. Oh Cuman my god. berangkat sekitar jam 10-an. Harusnya kan sekitar jam 12 udah keluar ya dari situ. Ini di situnya doang yang itu sekitar 2 jam. Pas keluar, gak taunya itu ada daerah, kalau adikku bilang, ini kok keluarnya di sini, kata dia. Emang ini di mana? Ini harusnya kan ini di daerah Ciilat kalau nggak salah. Ciilat itu kalau kata dia harusnya belokan pertama, jadi nggak ngelewatin jauh ke sana. Kok kita kayak balik lagi? Gitu. Balik lagi. Kayak apa sih kalau kata orang Cirebon kayak kena oyot mingmang. Oyot mingmang. Muter di situ. Iya, itu yang katanya suka nyasarin jadi muter-muter gitu ya. Serem Nah, banget. akhirnya pas gitu, terus ibuku bilang, iya tadi Mimi juga lihat gapurnya di kanan jadi di kiri. Kok nggak ngomong dari tadi? Takut, emang gitu Mimi lihat katanya. juga? Lihat juga. Oh, tapi mungkin gak mau bikin panik. Iya, jadi terus emang kita tuh apa ya? Jadi ya itulah, daripada panik apa, udah pokoknya nyari aman dulu. Tuh. Ih, serem banget ya ampun. Terus dia tuh kalau di perjalanan gitu tuh ngeri juga gak sih, kayak gapuranya Takutnya sebenarnya ada di mana? Takutnya yang kita khawatir lihat tuh kelihatan jalan, nggak taunya Taunya, ternyata bukan jalan. iya, Kayak itu. yang kecelakaan atau apa ya, serem juga bener. kan kayak gitu. Pantesan kata kamu itu membahayakan, Nah, itu kayak itu gitu aku ya. bilang itu membahayakan. Maksudnya kalau penampakan sekedar lewat ya sudahlah. Ya Aku sudah, mikirnya udah kita sama-sama tinggal di bumi, berbagi lah gitu, berbagi tempat. Cuma kan kalau untuk kayak gitu apa ya, mungkin Ya resiko lah jadinya iya, ke kita. sesuatu Membahayakan, yang bener. membahayakan kayak gitu. Bener. Serem sobat psikis kalau udah soal perjalanan gitu. Tapi kayaknya yang sering lebih ekstrimnya kalau pas kamu nyetir ya, Nis. Nah, ya aku Ya kan? nggak ngerti tuh kenapa tuh. Waktu suamiku nggak kenapa-napa, waktu aku yang nyetir Kejadian kayak gitu. Iya, mungkin dianya nih yang sensitif kayaknya nih. terus Ya terus sampai Cirebon aman tuh. Cirebon alhamdulillah aman sih. Terus Itu ada aja. cerita lagi kan banyak nih pasti. Yang lain-lainnya biasa aja sih kalau Biasa aja. biasa aja, baru banget. Tapi suamiku juga dia suka dinas gitu kan. Ada beberapa kali dia juga pernah gitu. Jadi kayak di kamar hotel ada yang ngetok gitu kan. Duduk. Dia nelfon kan ke resepsionis. Ada apa kan, nanya ya. Oh nggak ada apa-apa pak. Emang apa sih tadi ada emang tadi kenapa, nanya gitu. Iya tadi ada yang ngetok, kamar bapak kan sebelah kiri kanan ini kosong. Oh my god, males deh kalau ada Dia ini. pernah kayak gitu. Itu kejadian kayak gitu tuh pernah beberapa kali ya. Pokoknya beda kota. Pernah lagi pas pergi sama mertuaku kan kayak gitu lagi. Kayaknya dia juga suka disengin juga kali ya. Iya tadi jadi waktu sebelum kita ini syuting tuh Nisa bilang, jadi waktu sebelum nikah kayak kejadiannya tuh kayak cuma kayak gitu-gitu aja biasa Iya, gitu kayak ya misalnya gangguannya. ada lewat apa gitu. Tapi saat dia ada menikah, terus kayak gak makin intens gitu, dan suami juga ya, katanya Iya. suami juga kan jadinya kayak makin intens digangguin. Itu sobat psikis tahu nggak kira-kira ada hubungannya nggak sih? Maksudnya apakah jadi Nisa sensitif, suami sensitif, atau kayak gitu Ya, bisa sensitif jadi kuadrat ya. bisa jadi makin menarik perhatian jin atau gimana gitu tuh? Nah, iya aku Ya nggak kan lebih ngerti intensnya itu. kan habis nikah kan? Iya. Tuh sobat psikis, jadi tapi jangan bikin takut nikah dong. Nggak semuanya kayak dia. Enggak juga sih kayaknya, bukan karena nikahnya, tapi nggak ngerti deh itu kenapa gitu. Kayaknya pribadi kalian ya kali. Maksudnya kayak kamu yang sensitif, suami juga sebenarnya udah sensitif. Iya, tapi karena mungkin. bergabung tuh kayak makin, wah nih pasangan sensitif nih dua-duanya. Mungkin. Kayaknya makin seneng untuk ini silaturahmi. Oke Nisa, ceritanya udah nih. Apa masih ada? Apa ya? Iya yang lain-lain aku lupa Biasa sih. aja ya. Jadi Nisa udah nih ceritanya. Udah sih kayaknya. Udah. Udah aja. Udah aja ya. Nanti dia datang lagi ke sini membawa cerita yang lain yang waktu kayaknya pasti dia tuh punya cerita
di masa-masa dia dari mungkin sekolah, terus dari pas kuliah ya Nis, pasti ada kan pengalaman-pengalaman. Iya, dari kuliah juga ada, waktu ngekos juga ada. Tuh waktu ngekos itu kalau udah di kosan tuh udah deh paling yang epic. sendirian kan. Tuh, nanti datang lagi ke sini ya Nis. Oke, dengan membawa cerita yang lain, dan kali ini tuh Nisa memang difokuskan ceritanya tuh jadi gangguan-gangguan mistis yang dia rasakan saat sudah menikah gitu. Dan lumayan sih kalau menurutku, tapi karena dia nih orangnya kayaknya cuek gitu, kayaknya bodoh amat gitu, dan dia nih ini taekwondo, guru taekwondo, jadi kayaknya dia berani gitu kan. Kalau aku mau kalau aku apa ya, kalau ada kayak gitu yaudah lawan aja dulu. Iya, coba gitu. kasih pesen Nis, kan suka ada tuh yang iya. sobat psikis yang kayak aku nih takut gitu kan. Kalau bukan takut sih, maksudnya kayak lebih aduh males deh ketemu itu, cuman bukan ngelawan, jadinya kayak gue yang ngalah deh, gue takut gitu. Saya kan kalau aku mikirnya gini sih, daripada aku takut berlebihan akhirnya jadi nggak baik, aku mikir ya udahlah, kita kan sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama makhluk Allah. Kalau misalnya dia ganggu, dia juga kan ada hisabnya, dia juga nanti ada perhitungannya. Jadi ya daripada kitanya yang takut atau apa, ya udah lawan aja dulu. Yang penting nggak kita yang mulai kan. Keren sih, tapi aku baru ini loh jadi kayak kita biasanya kan jangan ganggu sana, kalau kita udah beda alam kayak gitu-gitu doang. Nah tapi kalau dia nih tadi kayak aku perhatiin tuh kita sama-sama makhluk Allah gitu kan. Kalau misalnya kamu zolimin saya, misalnya kayak jailin atau kayak ngebahayain, ntar kamu juga dihisab loh. Ya jin juga mikir kayaknya ngeri juga gue ya dibikin dosa. Aku pernah kayak apa ya antara aku ngobrol sendiri atau aku nyampein. Jadi sampai sekarang makanya di rumah alhamdulillah udah nggak ada gangguan apa-apa. Terakhir udah saking keselnya aku gitu, aku bilang gini, kita sama-sama makhluk Allah nih, lu masuk rumah gua, ini rumah sertifikat gua, saking keselnya kan. Aku yang ngobrol aja sama orang, lu berarti yang ganggu gua gitu kan. Kalau lu kayak gini, ya gua tagih aja di akhirat, sampai apa gituin. Saking keselnya, daripada aku takut tapi nanti malah tambah diganggu, akhirnya ya udah gituin aja sekalian. Keren sih, bener bisa ditiru nih. Kayaknya aku bakalan gitu deh kalau amit-amit nanti ada gangguan. Soalnya kadang ada yang jadi emosi yang kayak ngumpat kata-kata kasar kayak gitu nih, kayak yang wah anjing lo apa lo gitu ya kan, kayak menurutku kayak lebih jadi kitanya negatif juga nggak sih, kayak dia makin seneng gitu, kita tuh jadi bikin dia negatif nih gitu, jelek gitu kan. Tapi kayaknya caranya Nisa nih buat tiru juga nih sobat psikis biar nanti si jinnya tuh psikisnya kena tuh ya kan. Kebalik ya? Iya kebalik lah, psikis jin kena, psikis jin nanti kena. judulnya beda dong. Psikis jin kena. Oke Nisa, Uci bilang makasih banget buat Nisa. Makasih juga udah ngundang kesini. Sama-sama, Nisa udah mau berbagi cerita mistis yang menurutku lumayan serem dan ya itu sih apa sih namanya, mengganggu dan membahayakan gitu. Dan jadi bisa berbagi apa ya pengalaman tips dari berbagai pengalaman yang Nisa alami tuh gimana sih cara Nisa menghandle itu semua gitu kan, karena kan kita menghandle sesuatu tuh beda-beda caranya gitu. Jadi buat sobat psikis semua, dari cerita kali ini dari naramisteri kita yaitu Nisa, silakan ambil hikmah baiknya dan juga buang segala yang buruknya ya Nis ya. Dan kita berdua langsung aja undur pamit. Buat sobat psikis semua, jangan lupa untuk selalu support channel Psikis Lo Kena dengan cara like, komen, dan juga subscribe channelnya. Terus boleh juga nih sobat psikis share videonya Nisa yang cerita kali ini ke semua sosmed kalian, ke semua teman-teman kalian, biar kalian bisa dengerin bareng. Lebih enak pakai headset dengerinnya, lebih serem. Nah udah gitu, jangan lupa juga supaya nggak ketinggalan update dari channel Psikis Lo Kena, silakan tekan tombol lonceng notifikasi dan pilih semua. Jadi semua update dari kita sobat psikis nggak bakal ketinggalan. Oke Nisa, langsung aja yuk kita pamit buat sobat psikis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap, Psikis Lo Kena. Dadah.